Sebuah momen emosional datang dari suara seorang emak-emak yang dengan lantang mempertanyakan polemik ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Di tengah riuhnya perdebatan yang tak kunjung usai, suara sederhana itu justru terasa begitu dalam dan menyentuh hati banyak orang. Dengan nada penuh kegelisahan, ia menyampaikan keresahannya sebagai rakyat kecil yang hanya ingin melihat bangsanya hidup rukun. Baginya, konflik berkepanjangan hanya karena selembar ijazah telah menyeret bangsa ini ke dalam pusaran pertikaian yang melelahkan. Jokowi itu baik. Kenapa dibiarkan hari ini anak bangsa bertikai? Hanya gara-gara satu lembar ijazah. Tanya ke Roy Suryo, Bu. Sebentar, Pak. Seharusnya ya, sebagai seorang negarawan, hal yang simpel bisa dilakukan oleh Bapak Jokowi. Ambil saja ijazahnya, dilihatkan di depan publik, ini ijazah saya, silakan untuk diteliti oleh ahli-ahli forensik. Tidak harus memenjarakan anak-anak bangsa yang hari ini akibatnya apa? Antara yang pro dengan Pak Jokowi, antara kita yang pengen tahu keabsahan dan kesahan ijazah itu, berantem, bertikai anak bangsa, terpecah belah anak bangsa hari ini gara-gara hanya selembar ijazah yang Pak Jokowi hari ini pun belum siap untuk melihatkan ijazahnya itu di depan publik. Loh, di Polda kan udah, Bu. Di Polda kan udah, Bu. Ini ijazah saya. Silakan kalau ahli-ahli forensik ingin mengujinya, kesahannya. Selesaikan. Kalau ada kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Mary dari Lampung. Oke. Dan ya, terima kasih. Sini, Bu, boleh. Dan saya sebenarnya satu kampung dengan Bapak Susno Duaji. Oke, atau di sini, Bu. Naik ke sini nggak apa, Bu? Oke. Oh gitu, baik. Nah, iya. Jadi ini wong kita semua nih ya. Bang Kodari, Pak Susno, siapa lagi? Iya. Prof Leli. Wah, dari Yang wong kita pertama tadi dibahas ya terkait dengan GMKR. Gerakan merebut kedaulatan Gerakan rakyat. merebut kedaulatan Ibu anggotanya rakyat. atau ibu pesertanya? Saya salah satu undangan. Undangan? Ya, Ibu tadi siapa saya sebenarnya? hadir. Kok diundang? Saya aktif di Ormas Gerakan Dakwah Badan Kontak Majelis Taklim dan sering juga menyampaikan aspirasi bersama kawan-kawan ketika ada penyampaian aspirasi. Oke. Tadi kan Ya. menyebut GMKR tadi. Ya, GMKR tadi saya menangkap agak sedikit di apa ya? Diarahkan seolah-olah itu akan ada gerakan makar. Oke. Tidak, Pak. Jadi Bapak nggak hadir tadi. Jadi GMKR itu adalah Tadi ya? Tadi ya? tadi saya hadir di sana. Ada videonya, Bu. Nanti saya putar ya videonya. Sebentar. Boleh dikirim kalau Gerakan merebut kembali Kirim. kedaulatan rakyat ya. Di mana itu adalah berupa pembahasan terkait politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam dan kedaulatan wilayah dari tangan oligarki. Itu, Pak. Ya. Jadi jangan seakan-akan mau dibelokkan ke gerakan makar gitu. Nah, itu yang pertama. Sebentar. Itu yang pertama. Tadi juga Pak Kodari kan bicara terkait dengan ada 5 juta hektar lahan sawit lahan ilegal. sawit sampai 9 juta hektar ya. Itu tidak dikuasai oleh pemerintah. Pertanyaan saya ya, itu siapa selama ini yang menguasainya? Oligarki kah? Penguasa yang sedang berkuasa pada hari itu kah? Kemudian pemimpinnya selama ini berbagai macam perusahaan dan kebun sawit, Bu. Mulai dari yang besar sampai yang kecil. iya, hari ini di zaman Bapak Prabowo itu baru mau diambil alih. Sedangkan pertanyaan kami sudah berapa lama itu dikuasai oleh oligarki atau penguasa sebelumnya? Dan adakah tanggung jawab daripada pemerintah sebelumnya sehingga tanah seluas itu yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia tetapi dipegang oleh hanya seseorang yang entah itu siapa? Dan kenapa juga ditutup-tutupin? Bilang aja ini dikuasai oleh siapa? Di masa kepemimpinan siapa? Apakah penguasa pada hari itu menerima fee dari orang yang memegang tanah itu selama itu? Ya. Yang terakhir. Yang iyalah. Kami ini rakyat sedang susah. Ya. Oke. Kalau tadi juga dikatakan banyak ya
bantuan tadi disampaikan juga kepada masyarakat PKH dan sebelumnya. Tetapi berbanding kebalik dengan apa yang disampaikan oleh Kang Ubed. Kenyataannya di masyarakat, karena saya bersentuhan langsung dengan masyarakat ya, yang ada itu hari ini ada efisiensi anggaran yang berakibat hampir 16.000 di kabupaten saya saja ada penonaktifkan BPJS dan sekaligus secara tidak langsung PKH-nya juga dinonaktifkan. Itu yang terjadi Kabupaten sebenarnya. Kabupaten Lampung Utara. Oke. Nah, yang terakhir, maaf ya, saya ingin tadi karena ada disampaikan, apakah Bapak Jokowi itu baik? Tadi dijawab ya. Ya sangat baik Bu. Sangat baik ya. Begini. Luar biasa, presiden luar biasa. Siap. Tetapi di satu sisi ya, kalau Pak Jokowi itu baik, kenapa dibiarkan hari ini anak bangsa bertikai hanya gara-gara 1 lembar ijazah? Tanya ke Roy Suryo Bu. Sebentar Pak, seharusnya ya sebagai seorang negarawan, hal yang simpel bisa dilakukan oleh Bapak Jokowi. Ambil saja ijazahnya, dilihatkan di depan publik, ini ijazah saya, silakan untuk diteliti oleh ahli-ahli forensik. Tidak harus memenjarakan anak-anak bangsa yang hari ini akibatnya apa? Antara yang pro dengan Pak Jokowi, antara kita yang pengen tahu keabsahan dan kesahan ijazah itu, berantem, bertikai anak bangsa, terpecah belah anak bangsa hari ini gara-gara hanya selembar ijazah yang Pak Jokowi hari ini pun belum siap untuk melihatkan ijazahnya itu di depan publik. Loh, di Polda kan udah Bu. Di Polda kan udah Bu. Ini ijazah saya. Silakan kalau ahli-ahli forensik ingin mengujinya, kesahannya, selesaikan. Kalau ada kemarin misalkan, kalau memang seorang negarawan ya, tidak akan membiarkan kemarin Ustadz Gus Nur, kemudian Bambang Tri dipenjarakan, ya kan? Lah Bu, kalau orang memfitnah orang lagi yang akan dipenjarakan gara-gara selembar ijazah. Ya kalau nuduh memfitnah. Hal yang simpel yang bisa dilakukan oleh Bapak Jokowi adalah memperlihatkan ijazahnya. Ya Terima orasi kasih Dalam pandangannya, seorang pemimpin dan negarawan semestinya mampu meredam kegaduhan dengan langkah yang sederhana namun tegas. Bukan sekedar menjawab, tetapi menghadirkan kejelasan yang benar-benar menuntaskan tanda tanya. Karena bagi rakyat, yang dibutuhkan bukan drama berkepanjangan, melainkan kepastian dan ketenangan. Suara emak-emak itu mungkin terdengar sederhana, namun di balik kesederhanaannya tersimpan pesan yang kuat. Bangsa ini terlalu berharga untuk terus-menerus terpecah hanya karena persoalan yang tak kunjung menemukan titik akhir. Rakyat ingin persatuan, bukan perpecahan. Rakyat ingin solusi, bukan polemik tanpa ujung.